Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan kembali ya. Sebelumnya kita sudah membuat log ya menggunakan package milik Spati yaitu Laravel Activity Log. Laravel Activity Log ini akan melakukan log ke model ya setiap kali model itu terjadi eventnya bisa update, delete, tambah ya atau store. Kemudian di login controller juga kita sudah menambahkan log juga, karena kalau login itu sebenarnya kan dia cuma baca record ya, jadi lognya tidak terbaca, jadi harus kita baca secara manual. Sekarang kita mau nampilin log ini di sini ya. Kita mau buat di sebelum pengaturan aplikasi ini menu namanya log activity ya, namanya log activity. Saya langsung saja di sini kita buat php artisan make controller namanya log activity. Oke, seperti ini ya, log activity controller. Tidak perlu pakai min r, kita langsung saja. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan membuat menu. Kalau saya ada di menu item, di sini kita buat namanya aktivitas, namanya log activity. Kemudian di sini log activity index. Kemudian di sini log aktivitas user ya, aktivitas user. Oke. Kemudian di web.php kita tambahkan rute. Kita buat di sini pakai rute resource saja. Di sini log activity, kemudian controllernya log activity controller. Oke, sudah selesai. Harusnya sekarang sudah muncul menunya dan sudah bisa diklik. Oke. Kemudian kita buat function index di log activity controller ya. Log activity controller. Oke, di sini kita buat function index. Kemudian kita inject request. Oke. Lalu di sini nah modelnya kita panggil ya. Kita panggil kita lihat dulu di manualnya Spati log activity. Oke. Dia kan sudah ada model, jadi kita tidak perlu buat lagi harusnya. Kalau kita mau menampilkan, you can ya retrieve all activity using activity all, dipanggil all, atau contoh yang lebih kompleks seperti ini, activity all less ini ditampilkan yang paling terakhir. Oke, kita panggil dulu, berarti di sini log sama dengan log activity. Oh, tidak ada ininya ya, tidak ada modelnya tuh ada, tapi dia bukan di kita paging dulu. Dia bukan di ini, kita di folder model kita, nanti kita panggil. Di sini kita ambil dari setting app paginate. Oke. Ini S-nya besar. Ini pakai S. Oke. Saya lihat dulu, saya lupa. Kita lihat di user controller aja ya. Apa perintah untuk manggil pagingnya itu. Oke, app pagination ya. Oke, ini sebenarnya tidak perlu pakai get ya. Maksudnya ini bisa saja langsung di sini kita menggunakan yang namanya helpernya. Jadi gini aja, ini tidak perlu. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini app pagination. Nah, ini kita kontrol ALTI. Oh, dia tidak muncul. Oh, tidak muncul ya. Oke, kita tunggu dulu nih, kita cek dulu. Ada yang harus kita impor harusnya. Oh, ini ya. Nah, nih kita impor package-nya kayaknya secara manual ini. Ini saya copy
Kemudian di sini kita import secara manual use spati ya, nama package-nya activity saja, sorry, gini. Nah, gini. Oke, kita panggil dia dengan pagination. Kalau kita panggil latest dulu ya, yang terbaru. Jadi log yang muncul di atas tuh yang terbaru. Nah, kemudian kita return view. Di sini namanya misalnya kita samakan saja log activity underscore index, kemudian kita compact lognya. Oke, seperti ini. Berikutnya tinggal kita buat, saya copy paste dari apa sih bagusnya itu, kita back dulu, saya copy paste dari data mana nih, misalnya dari data siswa. Oke, berarti dari siswa index operator, saya copy namanya log activity underscore index dot plate dot php. Oke, kemudian tambah ini kita hapus, kita tidak perlu tambah data titelnya. Nah, ini kayaknya tidak bisa pakai compact ini. Kita pakai array, model sama dengan log, kemudian title sama dengan log activity. Oke, udah selesai. Ini saja. Rute prefix ini tidak perlu, kita pakainya di sini ada, kemarin saya pakai ini ya, seingat saya current rute ya. Kita lihat di tagihan index itu perintahnya tidak saya ingat, tapi saya ingat saya pakai apa. Oh, memang tidak ada ya. Ini sebenarnya boleh saja kita tulis manual seperti ini, log activity dot index, gini aja. Kemudian ini model. Oke. Nah, ini kita refresh nih, coba kita klik dulu data usernya biar dia muncul dulu. Kesalahannya apa saja. Log activity tidak ditemukan, kayak biasa ada folder operator yang selalu lupa saya tambahkan. Oke. Kemudian di sini undefined rute prefix. Kita lihat rute prefix mana dia? Prefix. Nah, ini nih. Ini boleh kita hilangkan saja actionnya. Jadi tidak ada kolom action ya kalau di log itu. Ini juga nih. Ini saya hapus saja dulu. Nah, di sini yang pertama kali mau kita tampilkan dari database kita. Ini saya hapus dulu nih. Oke, kita susun dulu bagian header nyaman itu saya sudah lihat contoh di internet ya. Kalau kita lihat di tabelnya ada name, deskripsi, subject, event, kemudian user. Oke, kayaknya di sini nih. Berarti yang pertama kita buat nomor, kemudian user, event, kemudian change ya, perubahan ya. Di sini saya hapus dulu nih, description aja atau change perubahan. Oke, ini kita kosongin. Nanti mungkin kita lihat di internet contoh-contoh yang digunakan oleh orang ya. Item. Nah, kalau kita mau nampilin usernya itu berarti CA user, seingat saya. Kita coba aja dulu CA user, misalnya name. Oke, kita simpan, kita coba dulu. Oke, nah ini sudah nih ya. Kemudian event, kalau kita lihat di bagian event event itu yang ditampilkan itu langsung eventnya. Oke, berarti kalau event langsung saja event, kemudian change, kemudian sini ada description. Ini saya kosongin, berarti di sini description. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah.
kemudian satu lagi saya lupa ya, di ini di activity-nya itu kita bisa nambahkan ada yang namanya apa, log dirty ya. Kita lihat manualnya milik Spetty ini, tujuannya itu supaya yang di log itu adalah yang kolom-kolom yang berubah saja ya. Kalau yang tidak berubah maka tidak perlu. Nah ini ya, log only dirty ini. Oke, saya copy, saya contohkan misalnya di siswa, satu lagi di biaya ya. Oke, ini oke. Jadi misalnya siswa ini, operator ini mengubah misalnya mengubah nama siswanya misalnya ya, dihapusnya, sorry ini orang tua ya, dihapusnya editanya. Simpan. Jadi nanti yang di log itu perubahan dari nama awal ke nama yang telah diubah, yang disimpan di database. Kita lihat di sini. Oke, nah ini dia. Oh bukan ya, ini model siswa update ya, benar ini harusnya model siswa update. Kita lihat nih. Oke, nah ini yang ini dari edita diubahnya menjadi dari Ami Usamah ya. Ami Usamah oldnya itu maksudnya sebelumnya edita, kemudian diubah jadi Ami Usamah. Nah bagaimana kita menampilkannya kita bisa pakai saya pernah nampilin itu pakai apa ya namanya, kita pakai, ada perintah untuk nampilin DD Laravel show apa namanya, debug apa namanya ya, show debug on view. Oh bukan, show array ya, show array in view atau apa sih. Jadi dia tampilannya nanti kayak kita pakai perintah dd itu ya. Oh ini vardam nih ya, sebentar saya lupa, add dam ya. Oke kita coba nih, add dam, berarti add dam itu saya mau nampilkan di change ya. Misalnya di sini kita buat before before ya, kemudian after, berarti di setelah event itu ada add dam, kemudian item, property. Kita lihat di manualnya milik Spetty bagaimana Spatty ya, dia menampilkan property ya, property to array. Oke kita cek nih gimana sih caranya before login. Nah ini nih, oh ini ya namanya calling change seperti ini. Coba langsung kita tampilkan change ini, item change, biar kelihatan perubahannya gimana. Oke, aktivitas user. Oke kita lihat dulu di sini. Ups, ada yang error. Add dam ini sudah, oh sorry, dia kalau dam ini kalau ada add berarti dia tidak perlu lagi di dalam bracketnya ya, langsung saja. Nah gini. Oke, nah jadi bisa tampilkan seperti ini nih. Ini atribut yang terbaru ini all, berarti dari ini diubah menjadi seperti ini ya. Kita bisa tampilkan dulu change ini menggunakan to array, coba biar lebih bagus. Kita lihat manualnya, harusnya dia cuma nampilin activity change saja ya. Sebentar. Kalau gitu kita panggil gini, Laravel activity log get all value ya. Jadi kita mau dapatin new sama all-nya saja. Oke, harusnya ada manualnya, tapi di mana dia?
logging all any value on update, manipulate change array. Oke, kita bisa buat seperti ini. Sebentar, saya coba reload. Ini kita akses atribut. Kalau yang before itu berarti dia all ya, berarti di sini kita akses all. Oh, karena ada yang tidak ada index arraynya ya. Saya coba kasih add. Oke, seperti ini. Kemudian kayaknya kurang bagus ya, karena ada kepanjangan. Ini sebenarnya tergantung kita saja mau nampilin tekniknya seperti apa ya, mau nampilin perubahan datanya seperti apa. Kalau misalnya kita mau buat perulangan di sini, boleh saja ya. Misalnya saya contohin gini, kita buat lagi for each biar lebih bagus. Cuman karena saya maunya kodenya lebih simple saja. Change, saya dd dulu, dd item change. Oke, kita lihat dulu isi dari variabel ini, baru kita cek nih yang mau kita tampilkan apa. Oke, ini kan langsung ada nih. Ini sudah item change, item array. Oke, harusnya item change yang itu kita buat yang all. Oke, kita tambahkan item change. Oke. Nah, ini misalnya kita echo, bukan echo. Kita tampilkan key dan value-nya. Oke, coba refresh. Tidak ada key all. Key all-nya tidak ada. Oh, dia bacanya bukan array ya. Berarti kita harus buat if dulu. If is array ada enggak sih? Oh, tidak ada. If item, if is array-nya itu adalah item change attribute. Nah, gini nih. Ini saya copy, saya pastekan di sini. Ini bukan atribut tapi all. Jadi jika dia array baru kita buat perulangan. Kalau tidak array ya tidak perlu. Ada, masih dia all. Gini kayaknya. Oke. Nah, nanti kelihatan nih. Ini berarti data sebelumnya, ini data sesudahnya. Data sesudahnya kita sama, dia sama seperti ini. Oke, tapi dia bukan all, tapi dia pakai attributes. Oke, ini pasti juga. Oke, jadi ini data sebelumnya, data sesudahnya. Nah, kemudian data ini kita tidak mau, misalnya ini kebanyakan kayaknya. Ini coba kita hapus saja dulu. Kita kosongkan dulu tabelnya, truncate. Oke, kita refresh. Saya coba misalnya saya mau ngedit data user lagi. Tadi itu ada update add ya. Kayak gimana caranya? Update add itu tidak perlu. Laravel activity log hide update add value. Oke, kita lihat. Oke. Oh, bukan. Logging event activity log. Kita lihat di sini. Karena kan sebenarnya tanggal update itu kan sudah dihandle sama si activity lognya. Jadi harusnya tidak perlu lagi kita menampilkan tanggalnya. Customizing event before logging. Record deleted only. Deleted event will log automatically. Bukan, ini bukan. Ignore. Don't log if attribute change only, bukan. Log only. Nah, ini yang pakai dirty tadi ya.
Jadi kita cari dulu, ini memang harus baca manual ya, kalau pakai paket punya orang ini kan kita harus baca manual milik mereka. Kayaknya tidak ada. Update add saya tuh, karena kan kita tidak butuh, seperti saya contohkan gini aja, Ami Usamah saya tambahkan atau edit misalnya. Oke, kita update. Seharusnya di sini muncul satu data. Nah, ini saya tidak mau nih. Kenapa? Karena kan saya bisa saja nampilin tanggal muncul lognya. Oke, berarti kalau kita mau munculkan tanggal, kita tinggal tambahkan di sini log add misalnya, atau di log pada saat kapan. Nah, ini kita copy, ini baru kita tampilkan created at format di MYHIS. Oke, ini udah muncul. Jadi seharusnya ini tidak perlu lagi ya, tidak perlu. Mungkin nanti silahkan dicari lah bagaimana caranya. Kemudian untuk pencarian, boleh saja kita tambahkan pencarian, kalau tidak silahkan dihapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian before after ya, ini all, bisa saja kita buat all, ini change, artinya ini yang lama diubah menjadi seperti ini, boleh saja. Descriptionnya itu sama dengan event, kayaknya kita buang-buang kolom. Maka kasusnya description ini akan berbeda kalau dia login ya. Oh, salah. Oke, kita coba gini nih, saya coba logout. Kalau kita login, kita lihat lognya itu seperti apa. Oke. Oh, ini lognya, eventnya kosong ya, eventnya kosong. Descriptionnya user operator Abdurrahim melakukan login. Oke, berarti loginnya bisa kita perbaiki nih. Berarti Laravel Speti log activity login. Oke, log activity inside your app user login and logout. Nah, ini kita bisa buat loggingnya. Login activity. Oke, kita coba. Kalau ini ya, kayaknya kita mesti manual ya. Eventnya juga kita mesti manual nih, tidak bisa langsung di sini. Property with property key value. Oke, kalau kita mau nambahin property some content model, setting custom created at tab activity before login. Oke, ini boleh, ini coba, silakan dicoba aja nanti ya, silakan dicoba saja berdasarkan dokumentasinya kita butuh apa. Saya contohkan misalnya kita mau nambahkan event ya, misalnya berarti kita cari di sini keywordnya berarti Speti Laravel activity set event. Nah, misalnya gini, nanti kita bisa login. Ini kayaknya kita kurang nambahkan event back. Oke, tidak ada eventnya. Set description for event, bukan. Oke, emang tidak ada event mungkin di event back gini, atau mungkin di loginnya, login controller. Kita coba lihat di sini apakah dia punya atribut event. Oh, ini ada event nih. Eventnya kita buat login. Nah, jadi kita bisa set eventnya secara manual karena kan kalau activity login ini kan dia bukan activity yang mengubah database ya. Dia eventnya kan dia cuman select saja. Oke, kalau kita coba logout, kemudian kita coba login lagi. Oke, activity user ini login. Nah, before afternya kan tidak ada nih. Kalau yang ada kan hanya description saja. Oke, nah ini udah selesai.
Oke, silakan nanti dimodif-modif sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau tambah tombol delete kayaknya kurang cocok ya, karena kalau event itu memang dia log itu memang dia tidak boleh dihapus ya, namanya kan catatan ya. Penting tidak penting dia tidak boleh dihapus. Karena kalau bisa dihapus jadi percuma, misalnya usernya ngedit biaya, nanti di sini dihapusnya gitu. Nah, kemudian untuk log request atau log aktivitas URL user yang kita pakai punya setabit kemarin, itu juga kalau mau ditampilkan silahkan, tapi saya tidak tampilkan kalau itu ya, itu silahkan saja. Ada juga yang log itu kan dia memang tidak ditampilkan, nanti ditampilkan pakai aplikasi lain supaya tidak memberatkan aplikasi yang sudah ada sekarang. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu ya, untuk video log activity ini, user log activity ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.